kita perkenalan dulu nih dokter. Karena sesuai pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Nama lengkap saya Brian Sri Prahastuti. Perlu ganti strategi ya. Beliau hanya menyampaikan karena ini dokter kan itu disampaikan sehingga kemudian orang melihat seperti bahwa ini ada kelonggaran, padahal tidak. Saya FK Unpad Angkatan 88. Aktivitasnya sekarang mendapatkan penugasan sebagai tenaga ahli utama di kantor staf Presiden Republik Indonesia. Ini tahun ke berapa ya? 2018, 19, 20. Memasuki tahun keempat saya dengan kantor staf Presiden. Jadi pertama-tama gini dokter, saya ini pengen bertanya nih ya dokter ya. Saya penasaran bagaimana sih dokter bisa memiliki passion untuk menjadi seorang dokter dan mohon diceritakan dokter bagaimana dokter memiliki passion tersebut. Sebenarnya saya tuh nggak pernah punya cita-cita mau jadi dokter. Tapi suatu hari ada adik sepupu yang sakit ya, hemofili. Kemudian waktu itu saya ketahui hemofili termasuk langka. Dan setahu saya waktu itu sekitar tahun 87, 88, dokter ahli hemofili itu cuma ada 6 se-Indonesia. Kemudian saya ngeliat berapa struggle-nya sepupu saya ini, jatuh sedikit, dia lebam, berdarahan, nggak berhenti. Terus paling parah waktu agak besar karena muslim kan harus sunatan ya, itu betapa ribetnya gitu, persiapannya seperti operasi besar. Itu. Jadi buat saya itu kemudian membuat saya berpikir bahwa kok di keluarga mesti ada nih yang jadi dokter gitu. Paling tidak bisa menolong anggota keluarga jika memang betul-betul dibutuhkan. Keluarga saya memang kebetulan bukan keluarga dokter. Banyaknya kalau nggak ekonom, engineer, atau banyaknya teknokrat ya yang jelas bukan dokter. TNI itu banyak banget. Tapi belum ada gitu yang jadi dokter. Nah itu yang mendorong saya kemudian tiba-tiba saja ya di akhir SMA itu terus ingin menjadi seorang dokter begitu ya. Alhamdulillah ternyata diterima juga begitu. Saya mungkin juga penasaran nih dok, kenapa dokter lebih tertarik gitu dok menjadi dokter research gitu kan dok dibanding dokter klinis seperti yang telah dokter sampaikan tadi? Saya orangnya itu berusaha semaksimal mungkin apa yang saya bisa kerjakan pada hari ini, kemudian mengikuti arus saja dan kemudian apa yang saya putuskan di kemudian hari tergantung dari perkembangan begitu. Nah, jadi ceritanya saya selesai PTT itu tahun 1997. 19 berapa ya? 1999. 98 atau 99. Pada saat itu krisis moneter di Indonesia. Kemudian zero growth untuk PNS. Jadi biasanya kan kalau kita selesai dokter, kan nature-nya begitu. Selesai dokter, kemudian kita WKS, zaman saya berubah menjadi dokter PTT. Setelah PTT kemudian kita mendaftar jadi PNS begitu kan ya, kemudian karirnya terus berjalan seperti itu. Nah, waktu saya kebetulan begitu selesai ternyata krismon dan zero growth sehingga tidak ada penerimaan PNS. Nah, pada saat krisis seperti itu kemudian marak tuh organisasi-organisasi internasional masuk ke Indonesia untuk mempunyai program-program yang sifatnya humanitarian ya. Itu saya dulu juga nggak ngerti yang namanya international NGO itu apa, badan PBB apa, itu nggak ngerti gitu. Ya cuman baca kok kayaknya menarik ya, kerjaannya kok seperti di puskesmas begitu. Begitu masuk ya udah kelelep di situ.
Kemudian dan baru kemudian menyadari bahwa itu adalah public health. Begitu. Nah, sempat di dalam perjalanannya ingin kembali menjadi seorang klinisi, mencoba untuk walaupun galau ya, berbagai macam jenis keinginan untuk jadi spesialis obgyn pernah. Oh enggak sih, paling cuman obgyn dan terakhir itu mata, dua itu yang saya minat. Oh, jiwa juga. Saya pernah ingin mendalami spesialis jiwa, kemudian obgyn, kemudian mata begitu. Nah, tetapi kemudian dalam perjalanan saya menyadari memang saya ternyata lebih enjoy, lebih senang untuk bekerja di public health begitu. Sehingga akhirnya kebetulan itu dipicu kejadian tsunami tahun 2004 ya. Waktu itu saya sempat jadi residen mata. Kemudian tsunami 2004 saya merasa panggilan saya ada di sana. Sehingga saya kemudian mengundurkan diri dari pendidikan residen, saya bilang saya ingin mengabdikan diri saya ke Aceh. Kemudian ya saya mengambil keputusan saya berangkat ke Aceh bersama dengan UNICEF di sana. Nah, udah itu terakhir kehidupan saya sebagai seorang klinisi. Setelah itu saya memantapkan diri bahwa memang passion saya, memang tempat saya, area pengabdian saya memang di kesehatan masyarakat. Begitu. Kan dokter bilang dokter ini seorang dokter research. Kalau menurut dokter, research mana nih yang paling berkesan? Cerita menyedihkan, juga cerita-cerita ajaib juga saya dengar juga gitu, keajaiban orang-orang yang selamat. Banyaklah cerita-cerita yang luar biasa gitu. Menyedihkan di satu sisi tapi juga ada cerita-cerita yang luar biasa. Ya, turut berduka juga ya dokter ya. Ya, tapi kita semua kemudian belajar ya dari Aceh itu kan seluruh dunia, Indonesia dan dunia kemudian juga belajar bagaimana kita memberikan respon. Dulu kita nggak punya pengalaman untuk itu ya. Jadi sedih kan suasananya kan? Iya dokter. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya saja dokter. Ya, silahkan. Oke dok, kalau misalnya kan dokter bilang dokter ini seorang dokter research. Kalau menurut dokter, research mana nih yang paling berkesan? Kalau dokter pribadi? Aku sebetulnya bukan dokter research ya. Saya lebih menyebutkan diri saya itu dokter public health. Kemudian dan public health saya juga dengan berjalannya dulu keminatan saya itu pada perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, which is jarang gitu dokter yang mengambil itu ya. Kemudian dalam perjalanannya kemudian saya melihat bahwa untuk memberikan dampak yang besar, yang luas, apa yang kita lakukan itu ternyata kebijakan yang harus diubah. Jadi kemudian saya menspesialisasikan diri saya sebagai ahli kebijakan kesehatan. S3 saya kebijakan. Nah, riset yang saya lakukan itu riset yang memang mendukung ke arah dua hal tadi. Pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku atau riset-riset kebijakan. Kalau sekarang saya lebih banyak melakukan analisis kebijakan ya. Riset paling besar yang saya lakukan itu adalah riset untuk saya S3 tentang model utilisasi layanan balita sakit di daerah terpencil di Timur Tengah Selatan. Jadi saya 3 tahun mengelola sebuah proyek di sana dengan pendanaan UNICEF, sekaligus proyek itu saya pergunakan untuk disertasi saya. Jadi mengcover berapa, ada hampir 100 desa ya, itu dan melakukan sensus balita itu mungkin sekitar 12 ribuan balita yang kita sensus begitu. Buat saya itu riset besar sekaligus yang kemudian menjadi apa ya? Jadi maksudnya keberadaan saya sekarang itu saya merasa berawal dari sana begitu. Ya, karena penelitian saya itu kemudian juga menjadi peraturan Menteri Kesehatan nomor 70 tahun 2013 ya, tentang pedoman manajemen terpadu balita sakit berbasiskan masyarakat.
Jadi prinsipnya di sana adalah dengan penelitian itu saya menyuarakan situasi di daerah-daerah terpencil bahwa tidak semua daerah itu seperti di Jawa begitu, yang banyak dokter, yang infrastrukturnya bagus, yang masyarakatnya cukup educated. Walaupun kita sering mengeluh begitu kan, oh susah orang Indonesia A, B, C, D gitu. Tapi kalau kita sudah pernah ke daerah seperti Timur Tengah Selatan di NTT, apalagi ke Papua, kita akan menyadari bahwa di sana jauh lebih sulit dan masyarakatnya jauh lebih pendekatan di sana lebih sulit dan masyarakatnya pun jauh lebih tertinggal begitu ya dibandingkan daerah di Jawa. Dan itu sering tidak tertangkap oleh pengambil kebijakan di pusat yang masih Jawa minded begitu, pikirannya masih konsepnya masih konsep Jawa begitu. Jawa dalam artian Pulau Jawa ya, bukan suku Jawa ya. Saya mungkin penasaran gitu dok, awal mulanya gitu dok, dokter ada pikiran gitu untuk bergabung dalam staf kepresidenan RI ini, dan apa saja gitu dok yang dokter lalui, mungkin ada semacam tes gitu dok. Ada seseorang yang menghubungin saya, kemudian menawari tidak mengatakan pekerjaan, tidak mengatakan posisi, bahkan saya tidak tahu juga kalau di kantor staf presiden. Hanya disampaikan dibutuhkan orang yang cukup paham tentang pemerintahan daerah terutama, kemudian dan juga untuk menjalankan program stunting begitu. Nah, waktu itu respon saya adalah kalau terkait dengan kebijakan, kemudian engagement dengan pemerintah daerah, itu udah makanan saya sehari-hari, karena saya kan lama berkarir di UNICEF ya. UNICEF kan banyak relasinya di daerah. Kebetulan saya di UNICEF yang field office, jadi banyaknya memang dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Tapi kalau stunting, waktu itu saya bilang saya bukan ahli gizi, saya tidak ahli sebetulnya untuk masalah gizi ya. Saya kan lebih banyak kesehatan ibu dan anak, terutama maternal newborn health, itu expertise spesifik yang saya kuasai. Dari 2001 itu saya mainannya di situ sampai 2003. Nah, kemudian ternyata nggak apa-apa katanya, tidak harus seorang ahli gizi begitu. Kemudian dipanggil, diminta untuk ketemu, datang ke gedung Binagraha. Saya ingat-ingat dulu waktu saya kecil, saya sering dengar gitu Binagraha di televisi. Dulu Presiden Soeharto ya, Kak, mungkin kalian nggak ngalamin itu kan, kalau Presiden Soeharto dulu kan di televisi gitu kan kami beritakan dari gedung Binagraha gitu. Karena Presiden Soeharto dulu berkantornya bukan di istana tapi di gedung Binagraha begitu. Jadi saya datang ke sana, hujan-hujan gemeter itu saya masuk ke lingkungan istana kompleks Sekretariat Negara, itu saya gemeter karena nggak kebayang rasa-rasanya sebagai orang awam masuk ke sana, nggak ngerti pula, nggak ada orang yang bisa ditanyai kan, yang adanya pas pampres kan. Tapi cukup terbuka gedungnya lingkungannya itu nggak sangar gitu, cuman nggak ada orang yang bisa ditanyai. Begitu, tanya-tanya segala macam, terus ya prosesnya sangat sederhana buat saya sih, sangat sederhana. Kemudian diajak ngobrol bla 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 gitu kan ya, cocok, rupanya mungkin sudah dilakukan riset terlebih dahulu ya. Jadi sebelum memanggil mereka sudah melakukan riset. Jadi bukan interview untuk diterima, sebetulnya itu proses screening penyaringan itu mungkin sudah dilakukan terlebih dahulu. Begitu. Masuk ya udah, barulah kemudian saya tahu, oh ternyata posisinya ini menjadi tenaga ahli utama begitu kan. Pekerjaannya ini itu baru saya ketahui kemudian. Sebulan kemudian saya sudah gabung ke sana, dan untuk itu saya meninggalkan pekerjaan saya permanen staff saya sebelumnya di Save the Children. Saya membawahi proyek-proyek, semua proyek yang ada di Jawa. Saya punya staff sekitar 80-an lebih staff dengan nilai proyek yang besar juga, karena ada sekitar 7 proyek yang saya kelola. Tapi itu semua kemudian saya tinggalkan karena saya berpikir sudah waktunya saya untuk mengabdi yang sesungguhnya kepada negara gitu, walaupun gajinya berkurang begitu kan. Tapi saya percaya bahwa kalau saya bekerja di kantor staf presiden, dampak
apa yang saya kerjakan itu akan memberikan dampak yang lebih besar bagi lebih banyak orang dan anak yang mendapatkan dampak positif dari apa yang saya lakukan. Begitu. Kalau boleh tahu dokter, kalau di staf kepresidenan RI itu ngapain saja ya dokter ya? Ya, jadi intinya sebetulnya kami di kantor staf presiden itu mengawal prioritas program-program prioritas nasional yang dijanjikan oleh presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua, tugasnya adalah untuk mengelola isu-isu strategis. Isu strategis itu di dalam perjalanan pemerintahan presiden biasanya kan bisa jadi ada masalah-masalah yang mengemuka. Misalnya sekarang tiba-tiba ada pandemi begitu kan. Itu kan tidak menjadi prioritas, tapi begitu ada pandemi, maka tugas kami adalah untuk mengelola isu tersebut. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tugas kantor staf presiden itu adalah untuk melakukan komunikasi politik dan komunikasi publik. Sehingga jangan aneh kalau banyak di antara kami itu sering berbicara di televisi, termasuk saya di awal-awal pandemi. Mungkin boleh dok diceritakan suka duka apa saja yang dokter alami dari awal gitu, dari awal memulai perkuliahan dan sampai sekarang gitu dok, yang sudah menjadi bagian dari staf kepresidenan RI. Kalau dari perkuliahan itu aku tuh ngerasanya gini, sebagai mahasiswa kedokteran tuh kita kehidupannya beda sama mahasiswa yang lain gitu. Rasa-rasanya tuh nggak ada ceria-cerianya gitu kan. Tiap hari itu kita belajar, nggak bisa ngikutin film gitu tuh kayaknya, apalagi dulu sih untungnya nggak banyak mall begitu ya, tapi jalan-jalan itu bukan buat kita banget gitu loh. Apalagi saya juga kan waktu kegiatan waktu masih mahasiswa saya nggak ikut atlas AMP, saya nggak ikut AMP. Jadi saya nggak ikut kegiatan-kegiatan apa sih kalian biasanya tuh kok bukan bakti sosial, bantuan medis gitu ya, saya enggak. Saya kan ikutnya Medisinus yang peliputan, menulis gitu, emang rada serius, jadi tambah lagi gitu kan. Rasanya tuh nggak ada ceria-cerianya gitu, lama lagi kan. Sangkatan kita udah kerja, kita baru masuk koas begitu. Jadi kayaknya tuh menderita banget gitu selama kuliah. Kemudian begitu lulus juga saya kebetulan dapatnya bagus gitu, dikirimnya ke Jogja. Tetapi yang saya rasakan kita lulus begitu di tengah masyarakat, saya kan di Jogja, keluarga saya, ibu saya kan ada di Bandung ya. Tapi begitu sampai di masyarakat tuh kita terus langsung dianggap tua gitu loh. Yang kita atasi itu nggak cuman orang sakit datang ke kita, tapi ada yang konsultasi rumah tangga, anaknya mau sekolah juga konsultasinya ke kita gitu, tiba-tiba jadi tua aja kalau dokter itu. Nah kemudian tadi saya merasa masa-masa saya di PTT itu kok ya pas ujung-ujungnya itu pas Krismon begitu kan. Jadi ngerasain tuh, dulu kan kita praktek dokter itu juga sedia obat ya zaman dulu ya, apalagi saya di kampung kan nggak ada apotek di situ. Jadi ketika Krismon itu di mana dolar naik dari $1 2.000 menjadi 11.000 sampai 12.000, itu saya ngerasain banget obat itu harganya tiba-tiba mahal banget dan nggak bisa lagi gitu. Maksudnya saya nggak bisa memaksakan pasien saya untuk bisa nebus obat itu. Itu buat saya kerasa banget. Terus di kampung begitu kan, ngerasain jadi dokter dibayarnya pakai pisang, pakai beras, kirain nggak akan ngalamin gitu loh kejadian kayak gitu, itu hanya cerita dosen-dosen kita, ternyata saya ngalamin gitu. Dibayar pakai telur bebek, ya kalau yang pasiennya angon bebek, telur bebek, kalau itunya petani dibayarnya pakai beras. Terus kita beli obat gitu kan nggak bisa pakai beras ya, beli obat gitu ya. Itu. Kemudian ya selanjutnya ya ketika di public health ya suka dukanya dukanya kalau cerita yang susah-susahnya banyak, tapi yang senengnya juga banyak juga gitu loh.
Ya buktinya maksudnya umur saya sudah di atas 50, tapi saya juga nggak merasa renta-renta banget juga ya. Masih bisa mengikuti perkembangan anak muda. Nah, itu enaknya kalau di public health, apalagi bekerja di UN agency, itu kadang-kadang kita 5 sampai 10 tahun lebih depan dibandingkan yang lain begitu. Jadi dulu yang lain belum banyak pakai internet, kita sudah sehari-hari kan komunikasinya sudah selalu jarak jauh karena organisasi internasional. Sekarang di KSP tantangannya mungkin lebih karena saya memang tertarik dengan kebijakan ya. Nah, ketika di KSP saya baru menyadari bahwa mengambil sebuah keputusan itu ternyata tidak sesederhana seperti apa yang ada di buku begitu. Fakta pertimbangan atas pengambilan keputusan itu banyak faktor ya, ada faktor politik, ada faktor kepentingan swasta begitu. Mau tidak mau itu harus dipertimbangkan begitu. Jadi tidak sekedar hitam dan putih, tapi banyak sekali area abu-abu yang memang harus kita ambil begitu. Gitu. Dokter boleh nggak spill sedikit bagaimana sih untuk mempertahankan konsistenan dokter itu? Dulu saya kalau kuliah datangnya awal, duduknya di depan, aku tuh bawa rekaman. Jadi saya ngerekam, dosen ngomong tuh saya rekam. Nggak pakai minta izin lagi, seharusnya minta izin ya. Pokoknya langsung saya rekam di situ. Kemudian ketika dosen menjelaskan, ya saya nulis seperti biasa. Nanti begitu saya sampai di rumah, itu rekaman, itu tuh aku dengerin lagi, kemudian saya membuat ringkasan. Ringkasan saya bukan ringkasan tulisan, karena saya orang visual. Jadi saya membuat skema. Saya selalu membuat skema dengan tinta warna-warni. Skema intinya skema ini di dalam satu semester perkuliahan, satu pelajaran itu target saya harus bisa memindahkan mata kuliah satu semester itu di dalam satu lembar kertas bolak-balik maksimal. Jadi skema saya itu harus nggak boleh padat gitu konsep, tapi saya bisa mengerti. Setelah skema itu jadi, saya membaca kembali skema itu, saya rekam kembali suara saya. Dan nanti kalau saya berangkat kuliah naik mobil, ini udah agak semester ke sana udah bawa mobil, awalnya kan bawa motor ya. Ini saya nggak dengerin lagu, Dek. Saya pasang sendiri tuh kasetku tuh. Kasetku tuh aku pasang, jadi di mobil itu saya dengerin suara saya sendiri ngomong gitu kan. Tetapi karena saya punya skema, di kepala saya itu ada skema. Kalau tulisan kan sama, tapi kalau skema kan langsung di kepala saya ada satu lembar, itu ada skema gitu. Jadi saya dengerin suara sambil aku nyetir mobil, tetapi saya itu ngebayangkan skema di kepala saya. Nah itu saya lakukan. Jadi saya nggak nunggu itu tuh nggak saya nggak nunggu, bukan kebut semalam mau ujian kemudian baca semua enggak gitu. Karena waktu mau ujian saya biasanya malah saya buat untuk cukup tidur ya. Karena saya kalau besok ujian malam ini saya masih belajar, pengalaman saya itu yang saya baca hari ini tuh nggak ada tuh yang nempel besok. Jadi mending tidur buat saya mah. Itu sih kalau saya gitu, tapi orang lain mungkin enggak ya. Itu saya lakukan karena tadi saya audiovisual, saya harus mendengar dan mata saya harus ngelihat. Gitu. Mungkin nih dok, kita sudah sampai di penghujung acara. Apa dari dokter ada pesan atau closing statement gitu dok yang ingin disampaikan kepada kami, karena kami semua pengen gitu tertular semangat dan passion dokter Brian ini. Pilihan karir untuk seorang dokter itu kan banyak banget ya. Bahkan untuk menjadi politisi, menjadi kepala daerah aja kalau dokter tuh jos biasanya jadi anggota dewan dokter tuh biasanya juga top juga. Tapi sebelum ke sana, ketika kita sekarang ini masih mahasiswa kedokter, ya selesaikan aja. Cita-citanya ya jadi dokter yang baik aja gitu. Jadi nggak usah dulu berpikir mau pekerjaan di luar dokter. Itu selesaikan karena modalnya itu. Mau jadi politisi, mau jadi researcher, mau jadi dosen, mau jadi kepala daerah, anggota dewan segala macam,
dengan kekuatan dokter kita itu akan luar biasa, tapi itu terjadi karena kita dokter gitu. Jadi dokternya itu dijadikan dulu. Jadi konsentrasi ke sana, selesaikan pendidikan dokter dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah kita tuh hidup nggak sendiri. Nanti kalau kalian sudah selesai dokter untuk melanjutkan karir, itu tidak bisa diputuskan semata-mata karena kalian pinter, karena kalian punya uang, nggak begitu. Tetapi juga ditentukan dengan jejaring kalian, siapa orang yang kalian kenal. Dan siapa jejaring yang artinya apa? Artinya jaga jejaring, carilah kenalan sebanyak mungkin, senior-senior, alumni-alumni. Tentu saja siapa yang paling dekat ya alumni kita sendiri gitu. Nah itu di-maintain, dijaga hubungan baik itu. Kemudian nanti ketika kalian sudah lulus jangan malu untuk menghubungi. Ya, saya dulu begitu lulus itu zaman dulu kan belum WA-an ya. Itu saya rajin itu kirimin kartu lebaran ke semua orang. Itu untuk menjaga, karena dulu nggak ada telepon, nggak ada WA, nggak ada ini, ya kartu itu aja kan kalau lulus kan ada buku wisuda gitu kan. Itu saya kirimin satu persatu. Kemudian ketika saya sudah dewasa kayak begini, itu saya nggak mau tuh ngetok pintu. Kalau tahu gitu ada nomor handphonenya saya hubungin dengan mengatakan saya alumni atau kenal di mana atau tahu dari siapa ya nggak apa-apa, ditolak juga nggak apa-apa. Tapi sebagian besar akan diterima gitu. Itu sih pesan saya dua itu aja sih. Jadi dokter yang baik sekarang, kemudian jaga hubungan baik dengan kolega, kemudian dan dipelihara relasi itu sehingga jejaring kita semakin luas gitu. Kalau di BKKBN ini namanya pesan genre ini. Oh gitu. Ini karena ini dokter kita fasil 03, jadi kayak gini. Iya, Karena dok. saya kalau diperhatikan banyak foto saya di dalam 3 bulan terakhir ini, antara ini berencana itu keren, keluarga berencana pakai ini, sama satu lagi salam genre itu begini. Oh gitu dokter. Untuk Ya, HIV juga ini 330. Wah keren banget ya dokter. Sudah sesuai dok berarti posenya ya kita sama ini ya dokter. Oke, baik kayak gitu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.